Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Jemaat Simpatisan Bajem Budak Payung. Meskipun lewat online seperti ini, tapi saya yakin damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa bersama dengan kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ini buat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan, serta kasih setia Tuhan selalu kami alami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami bersekutu denganmu sore ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga roh Tuhan hadir di dalam hati kami dan kami merasakan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, seperti biasa di kesempatan seperti ini saya mau men-sharingkan kasih setia Tuhan dalam hidup saya pribadi. Saya ambil ayat dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita akan menggarisbawahi kalimat turut bekerja dalam segala sesuatu dan kata kebaikan. Dalam segala sesuatu itu bisa berarti pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan, membanggakan, atau sebaliknya, mengecewakan, menyengsarakan, menyedihkan, atau kegagalan. Namun di ujung kalimat itu ada kata-kata untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, apapun yang kita alami, baik maupun buruk, ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan kita. Saya pikir ini adalah hak istimewa yang diberikan hanya bagi anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Karena di akhir ayat ini disebutkan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sebagai orang tua juga merencanakan apapun yang terbaik untuk anak-anak kita, bukan? Sama juga seperti Bapa yang di surga. Dia memiliki rencana yang terbaik bagi kita, anak-anak yang dikasihinya. Singkat cerita, tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa bagi saya pribadi. Yang pertama, orang tua pindah dan tinggal di Melbourne, karena memang sudah berencana sebelumnya ya. Otomatis saya dan anak saya tinggal berdua di rumah yang baru, karena kami memang belum lama pindah. Dan yang kedua, saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya yang sebelumnya, dan saya mulai merintis usaha baru. Apa yang membuat luar biasa? Karena semua ini dimulai di saat masa pandemi. Di saat itu luar biasa, ada rasa takut, was-was, cemas, bingung, khawatir. Di awal-awal masa pandemi mungkin masih belum terlalu khawatir. Tapi kemudian setelah meningkat korban-korban COVID, bahkan sampai mengenai teman dan meninggal, itu perasaan saya mulai semakin galau dan cemas. Namun kemudian saya ingat akan ayat ini lagi, Roma 8 ayat 28. Saya mengingat Tuhan benar-benar berdaulat penuh, berkuasa penuh atas hidup saya. Dan Tuhan turut bekerja untuk kebaikan saya. Kemudian saya membaca Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tenanglah, hai jiwaku. Ini, di saat kita tidak mengerti, tidak paham apa maksud Tuhan, kenapa ya kok Tuhan masih mengizinkan virus ini terus bercokol di sini? Bahkan banyak yang menjadi korban jiwa.
Mengapa pada saat Tuhan ada di dalam Alkitab, Tuhan beserta dengan murid-muridnya waktu naik perahu dan ada badai, tapi saat itu Tuhan dibangunkan dan Tuhan meredakan badai itu, dan saat itu juga badai itu reda. Namun kenapa sekarang ini saat banyak jemaat Tuhan, pasti anak-anak Tuhan yang berdoa, meminta, memohon untuk Tuhan meredakan badai COVID ini, tapi sampai sekarang masih belum kunjung reda? Itu yang membuat banyak anak Tuhan, bahkan saya sendiri, tidak paham akan maksud Tuhan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa, memohon. Karena saya yakin bukan Tuhan tidak sanggup meredakan badai ini, tapi Tuhan belum mau meredakan badai ini sekarang. Tuhan pasti punya rencana di balik ini semua. Dan itu yang saya pegang. Tuhan berdaulat penuh atas hidup saya. Tuhan berkuasa penuh atas hidup saya dan masa depan saya. Dan Tuhan tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan bagi saya. Untuk itulah saya kemudian mulai tenang, mulai bisa menerima ini semua. Sama seperti Abraham pada saat dia diminta untuk mempersembahkan anaknya, menyembelih anaknya sendiri. Saat itu Abraham tetap berangkat untuk mempersembahkan anaknya. Saya yakin saat itu Abraham juga pasti akan berkecamuk banyak pikiran dalam pikirannya ya. Kenapa Tuhan kok mau meminta anak saya? Padahal saya sangat menginginkan anak saya ini. Tapi dia tetap saja maju, mau mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Karena saat itu Abraham cuma satu, percaya hanya pada Tuhan. Jadi itu hal itu yang saya pun harus belajar, percaya pada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Kemudian ada satu ayat lagi yang menjadi penguat bagi saya, dari Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, kata-kata Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, itu artinya adalah Tuhan akan menolongku, Tuhan akan menyertaiku. Pada saat saya harus berjuang, saya harus keluar rumah. Tidak mungkin saya tinggal di rumah terus, karena saya mulai ada usaha rintisan baru. Tuhan pasti menyertaiku. Itu yang saya pegang. Kalau dahulu saya begitu aktif di tempat kerja dan pelayanan, karena pandemi semua harus stay at home. Kemudian biasanya ada orang tua yang tinggal bersama saya dengan saya juga, tapi sekarang enggak. Saya mulai merasakan loneliness, mulai merasakan kesepian. Meskipun ada anak saya, namun anak saya punya aktivitas, kegiatan di luar yang saya tidak mau mengganggunya pasti. Kemudian saya mulai menyibukkan diri. Saya mencoba membuat makanan-makanan, dan itulah mulai usaha rintisan saya ini. Saya ingat firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saya mulai belajar bagaimana cara memarketingkan bisnis saya ini, memasarkan bisnis saya ini. Karena saya sebelumnya tidak pernah tahu akan bidang ini. Saya mulai belajar dari hal yang baru. Saya coba cari info. Bahkan saya belajar dari teman anak saya. Dan luar biasa sekali, saya merasakan pertolongan Tuhan. Di saat saya bingung untuk bagaimana cara memasarkan, ternyata ada program beri-beli dari gereja, dari GKI Peterongan, program yang baru.
Dan ini yang saya merasakan bahwa Tuhan menolong saya. Bapak Ibu, ada satu ayat yang saya merasa ini adalah yang benar-benar berbicara pada saya pribadi, yaitu dari Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat ini benar-benar berbicara pada saya. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Apa ini ya Tuhan maksudnya? Tuhan ingin saya mengembangkan diri saya lebih lagi. Dan melalui keterampilan ini, keterampilan memasak ini, saya belajar hal yang baru yang sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan. Tapi justru di masa pandemi ini Tuhan menolong saya untuk mengembangkan diri saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mencoba flashback pada jalan hidup kita akan melihat ada saat-saat suka, duka, peristiwa yang membanggakan ataupun kegagalan. Semua itu Tuhan izinkan kita melaluinya. Karena ada satu tujuan yang Tuhan berikan pada kita, yaitu hanya untuk kebaikan kita. Jadi tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan khawatir atau cemas akan masa depan kita. Karena semua yang kita alami, semua yang kita lalui atas perkenanan Tuhan. Dan di atas semua ini, kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jesus.